Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design pada subbab materi pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lutfiyah, Eva Afifah, Veronica Mona, Hilma Azki Hidayati, dan Gina Rahmawati. Perbedaan pembelajaran langsung dan terbimbing. Definisi dari pembelajaran langsung adalah metode pembelajaran di mana guru berperan aktif dalam menyampaikan materi dan mengendalikan proses belajar mengajar. Sedangkan definisi dari pembelajaran terbimbing adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Karakteristik dari pembelajaran langsung diantaranya, yaitu guru menyampaikan materi secara langsung kepada peserta didik. Peserta didik menerima informasi secara pasif. Interaksi antara guru dan peserta didik lebih terstruktur. Cocok untuk materi yang membutuhkan pemahaman dasar yang kuat. Sedangkan karakteristik dari pembelajaran terbimbing diantaranya, yaitu guru memberikan panduan dan arahan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Peserta didik lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Interaksi antara guru dan peserta didik lebih fleksibel. Cocok untuk materi yang membutuhkan pengembangan keterampilan dan pemecahan masalah. Tujuan utama dari pembelajaran langsung adalah menyampaikan informasi dan pengetahuan baru kepada peserta didik. Sedangkan tujuan utama dari pembelajaran terbimbing adalah mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Efektivitas dari pembelajaran langsung adalah untuk menyampaikan materi yang membutuhkan pemahaman dasar yang kuat. Untuk peserta didik yang belum memiliki kemandirian belajar yang tinggi. Untuk materi yang membutuhkan banyak informasi dan penjelasan. Sedangkan efektivitas dari pembelajaran terbimbing adalah untuk materi yang membutuhkan pengembangan keterampilan dan pemecahan masalah. Untuk peserta didik yang sudah memiliki kemandirian belajar yang tinggi. Untuk materi yang membutuhkan peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, dalam kurung, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Dalam konteks pembelajaran, kegiatan A pembelajaran langsung dan kegiatan B pembelajaran terbimbing memiliki perbedaan yang mendasar dalam pendekatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, kegiatan yang sering saya lakukan adalah kombinasi dari keduanya, tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan pembelajaran langsung saya gunakan ketika tujuan pembelajaran membutuhkan pemahaman konsep atau pengetahuan diskrit yang jelas dan spesifik. Saya memberikan instruksi langsung, demonstrasi, atau ceramah untuk membantu peserta didik memahami informasi dasar yang diperlukan. Di sisi lain, kegiatan pembelajaran terbimbing saya terapkan ketika tujuan pembelajaran melibatkan penerapan konsep, pengembangan keterampilan, atau pemecahan masalah yang memerlukan bimbingan dan interaksi yang lebih intensif. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, saya dapat memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menyeluruh dan efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh penerapan pendekatan pembelajaran langsung. Misalkan guru ingin mengajarkan siswa tentang operasi perkalian pecahan. Dalam pendekatan langsung, guru akan memulai dengan penjelasan tentang konsep perkalian pecahan secara sistematis, termasuk aturan-aturan yang terkait, memberikan contoh-contoh yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana melakukan perkalian pecahan, melibatkan siswa dalam latihan langsung di papan tulis, atau melalui media presentasi, di mana mereka dapat melihat proses perkalian pecahan secara langsung, memberikan latihan-latihan yang bertahap, mulai dari yang lebih mudah hingga lebih kompleks, sehingga siswa dapat memperkuat pemahaman mereka. Kasus ini masuk ke dalam teori belajar behaviorisme atau behaviorism. Dalam pendekatan pembelajaran langsung seperti yang dijelaskan, guru bertindak sebagai pengarah utama dalam proses belajar siswa. Penekanan diberikan pada pengajaran langsung konsep dan aturan yang terkait dengan perkalian pecahan, dengan fokus pada penyampaian informasi dan contoh-contoh yang jelas dan terstruktur. Contoh penerapan pendekatan pembelajaran terbimbing. Misalkan guru ingin siswa memperdalam pemahaman mereka tentang penggunaan persamaan kuadrat dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Guru akan memulai dengan memberikan contoh-contoh masalah dunia nyata yang dapat dipecahkan menggunakan persamaan kuadrat.
seperti masalah gerak parabola dalam fisika atau perhitungan luas area tertentu dalam kehidupan sehari-hari, membimbing siswa untuk mengidentifikasi informasi penting, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil atau secara individu dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, dengan guru memberikan bimbingan saat diperlukan, mendorong siswa untuk berbagi solusi mereka dengan kelas dan menjelaskan proses pemecahan masalah mereka, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyediakan lebih banyak latihan untuk memperkuat pemahaman siswa. Kasus ini masuk ke dalam teori belajar konstruktivis. Dalam pendekatan pembelajaran terbimbing seperti yang dijelaskan, siswa diberi kesempatan untuk aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri tentang penggunaan persamaan kuadrat dalam konteks masalah dunia nyata. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Untuk peserta didik kekinian, kombinasi strategi pembelajaran yang terdiri dari pembelajaran langsung kegiatan A dan pembelajaran terbimbing kegiatan B adalah yang paling sesuai. Peserta didik kekinian cenderung responsif terhadap pengalaman belajar yang melibatkan interaksi aktif, aplikasi praktis, dan keterlibatan dalam konteks dunia nyata. Dengan pendekatan ini, penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti simulasi, media interaktif, dan platform online dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Kombinasi ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam era digital, seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, sambil tetap terhubung dengan materi pembelajaran secara mendalam.